Jadi kayak meyakinkan mereka kalau lu tuh kuliah untuk membangun Indonesia nantinya gitu. Padahal sampai sekarang gue masih di sini, ya ampun. Tapi ya itu manjur deh pokoknya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Maria. Sekarang hari Kamis tanggal 2 April 2020. Di video kali ini gue akan share ke kalian tips jujur untuk kuliah di Belanda, atau lebih tepatnya persiapan kuliah di Belanda gitu loh. Karena gue dapet lumayan banyak pertanyaan, nggak banyak banget, tapi beberapa pertanyaan soal kuliah di Belanda. Jadi gue pikir untuk lebih gampangnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, gue bakal bikin video ini dan menjawab semua pertanyaannya di video ini gitu loh. Jadi semoga video ini berguna untuk teman-teman yang mau kuliah di Belanda, maupun itu S1 atau S2. Gue sih ada pengalamannya di kuliah S2, tapi gue coba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan tentang kuliah S1 juga. Dan update sedikit aja soal coronavirus di Belanda. Sekarang kita masih self quarantine di rumah karena kasusnya itu di Belanda makin parah ya. Dan seharusnya sih minggu terakhir kita self quarantine, tapi ternyata angka kematian dan angka positif itu semakin naik. Jadi per hari ini angka positifnya itu ada 13.000 orang. Dan orang-orang yang dirawat di rumah sakit karena mereka kena corona itu ada 5.000 orang. Dan untuk yang meninggal sendiri itu ada 1.000 orang. Jadi benar-benar angkanya naik pesat banget dari 2 minggu terakhir ini. Makanya pemerintah memutuskan untuk self quarantine ini atau lockdown ini diperpanjang sampai tanggal 28 April. Berarti kita harus di rumah aja selama 1 bulan ke depan gitu loh. Ya, mudah-mudahan semuanya cepat berakhir, kita bisa beraktivitas lagi seperti normal, dan mudah-mudahan teman-teman juga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, segala macam virus, dan semoga juga kita bisa tetap produktif biarpun di rumah gitu. Sebelum gue mulai ke pertanyaan dan tips-tipsnya, gue mau cerita dulu. Jadi dulu itu gue kuliah di Belanda, gue datang ke Belanda tahun 2016 untuk kuliah S2. Dan gue dapet beasiswa, waktu itu beasiswanya Orange Tulip, parsial, jadi gue bayar biaya hidup sendiri. Gue kuliah di jurusan International Tourism Management di kota Apeldoorn, di University Wittenborg. Karena gue ambil program double degree, jadi waktu itu university partnernya itu dari UK, namanya Brighton University. Jadi kayak 80% silabusnya dan bahkan dosen-dosennya sendiri itu datang dari UK ke Belanda, ke kampus kita waktu itu untuk ngajar gitu loh. Jadi pas gue lulus, gue dapet ijazah dari kampus yang di Belanda dan ijazah dari kampus yang di UK gitu. Dan keuntungannya dari double degree ini, ijazah, karena kan gue dapet ijazah dari UK, berarti kalau gue nantinya mau kerja di UK itu bisa dipakai juga ijazah itu. Jadi mempermudah kesempatan untuk kerja di UK juga, di Inggris gitu. Program kuliah gue waktu itu 1 tahun, 1,5 tahun lah ya, sama skripsi dan segala macam. Dan selama skripsi gue waktu itu magang juga di satu perusahaan. Jadi abis gue skripsi kelar, lulus, habis itu gue daftar di perusahaan itu untuk jadi full time, karyawan full time, dan akhirnya gue diterima. Jadi makanya gue sampai sekarang masih kerja di situ gitu. Tips-tips yang mau gue bagiin ini sebenarnya lebih ke persiapan sih, persiapan kalian yang mau kuliah di Belanda, mungkin yang masih nyari-nyari, yang masih bingung ke Belanda apa ke negara lain. Dan semoga tips ini berguna buat kalian ya. Jadi tips yang pertama itu harus banget pikirin soal biaya. Jadi jangan pikirin dulu mau jurusan apa, itu pokoknya comes later. Pertama itu biaya. Kenapa? Karena biaya hidup di Belanda dan biaya kuliah di Belanda pastinya beda sama biaya di Indonesia. Pikirin apakah kalian punya biaya yang cukup. Dan yang kedua, kalau kalian nggak punya biaya yang cukup, kalian bisa daftar beasiswa. Sekarang ngomongin soal biaya dulu. Gue dapet pertanyaan soal biaya kuliah di Belanda. Jadi katanya berapa sih biaya kuliah dan biaya hidup di Belanda? Oke, biaya kuliah di Belanda itu kalau misalnya S1 ini dirata-ratain aja ya, kisaran, karena kan beda kampus beda biaya.
Jadi kisaran harganya itu kalau S1 sekitar 6.000 sampai 12.000 euro per tahun. Itu yang S1. Kalau dirupiahin dengan kurs yang sekarang itu 18.000, 1 euro 18.000. Jadi sekitar 100 sampai 200 juta rupiah lah ya per tahun untuk S1. Kalau yang S2 kisaran biayanya itu di 8.000 sampai 20.000 euro per tahun. Jadi kisaran di rupiahnya sekitar 150 juta sampai 300 juta lah per tahun. Itu biaya kuliah aja. Kalau gue sih waktu itu biaya kuliahnya 12.000 euro per tahun, kan program gue 1 tahun, nah itu 12.000 euro per tahun. Kalau biaya hidupnya, kalau di rata-rata ya kisarannya di 800 euro sampai 1.200 euro per bulan. Itu biaya hidup. Tergantung kalian sehedon apa hidupnya. Tapi ini sih rata-rata pelajar di sini yang dari negara manapun itu sekitaran 800 sampai 1.200. Kalau pengalaman gue sendiri sih waktu itu 1.000 euro cukup banget untuk hidup sebulan di sini. Jadi itu udah termasuk biaya kamar atau kos-kosan atau housing, terus udah termasuk makan, udah termasuk transportasi, entertainment mungkin kalau kalian mau belanja, mau mungkin hangout sama teman-teman, pokoknya itu udah semuanya lah ya per bulan. Berarti kalau dikali setahun ya sekitar 200-300 juta lah ya setahun. Jadi itu, terus ada juga yang nanya, dulu kesana ke Belanda bawa uang berapa untuk kuliah? Jadi kalau mau kuliah di Belanda itu biasanya kalau dengan biaya sendiri, biasanya sih bayarnya itu bisa installment. Jadi kayak nggak langsung misalnya biaya kuliah 12 euro, langsung 12 euro di muka disuruh bayar tuh enggak. Ada yang installment misalnya per 3 bulan atau per 5 bulan, tergantung kalian mampunya per berapa bulan. Tapi kalau misalnya kalian mampu langsung 12 euro jebret satu kali bayar ya nggak apa-apa juga gitu loh. Dan itu untuk biaya kuliah, jadi kalian nggak bawa duit ya, nggak bawa duit 12 euro ke sini untuk bayar ke kampus nih, cash 12 euro tuh enggak. Jadi semuanya itu bisa dilakukan melalui transfer bank. Dan untuk biaya hidupnya sendiri, biasanya sih kampus-kampus tuh biasanya ada dua cara. Jadi ada kampus yang minta kalian deposit uang ke rekening kampus untuk biaya hidup kalian setelah 1 tahun, misalnya kayak 10.000 euro, let's say 1 tahun. Jadi kalian diminta untuk deposit uang tersebut ke rekening kampus. Nanti pas kalian nyampe di Belanda, mereka akan transfer uang tersebut ke rekening bank kalian yang di Belanda. Karena kan waktu kalian nyampe sini, kalian langsung tuh disuruh bikin rekening bank Belanda gitu. Nanti waktu kalian udah dapat rekening bank Belanda, mereka akan transfer balik uangnya ke rekening kalian. Ada juga kayak dulu kampus gue itu nggak minta deposit uang, tapi mereka minta bukti slip bank kalau gue tuh punya uang 10.000 euro di bank. Itu untuk jaminan kalau gue tuh bisa membiayai hidup gue sendiri di sini selama 1 tahun gitu. Itu kalau misalnya pakai biaya sendiri. Kalau kalian nggak punya biaya, tapi kalian pengen banget ke Belanda, yes. Huh? It's 2 o'clock, right? No, it's 1:45. Terus kalau misalnya kalian nggak punya budget atau mungkin kalian mau coba beasiswa, bisa banget. Jadi beasiswa dari Indonesia untuk kuliah ke Belanda itu lumayan banyak sih infonya. Nanti kalian bisa coba cek Study in Holland atau studi di Belanda. Website mereka itu top banget untuk cari informasi semua dari A sampai Z tentang kuliah di Belanda. Ada juga website namanya Nuvikneso, itu mereka juga kasih informasi untuk macam-macam beasiswa yang bisa didapetin orang-orang Indonesia untuk kuliah di Belanda. Nanti linknya gue kasih di deskripsi ya di bawah, kalian cek sendiri. Waktu itu juga gue pakai website itu untuk ngecek beasiswa-beasiswanya. Dan sebenarnya beasiswa itu susah gampang ya, tapi menurut pengalaman, yang penting kalian punya dokumen yang lengkap, apa aja dokumen yang diminta itu semuanya lengkap, dan motivation letter itu juga penting banget. Tips dari gue untuk motivation letter, selalu tulis, misalnya nih kalian apply-nya ke 3 kampus, 3 university gitu. Selalu tulis apa yang kalian tahu tentang kampus itu dan tentang kota yang akan kalian tuju. Terus tulisnya kayak gini,
bilang kalau dengan kalian kuliah di situ, kalian bisa menambah ilmu soal, contohnya kalau di kasus gue dengan kuliah di Wittenborough, gue bisa dapet ilmu tentang International Tourism Management yang nantinya bakal gue pakai untuk membantu Indonesia membangun pariwisatanya menjadi lebih baik lagi di kelas dunia, for example. Jadi kayak meyakinkan mereka kalau lo tuh kuliah untuk membangun Indonesia nantinya, gitu. Padahal sampai sekarang gue masih di sini, ya ampun. Tapi ya itu manjur deh pokoknya. Jadi kayak dibikin seolah-olah tuh lo akan mengabdi kepada Indonesia dengan menerapkan ilmu-ilmu yang lo udah dapet di Belanda. Begitu. Itu tips dari gue untuk motivation letter. Oke, lanjut. Selanjutnya soal bahasa. Ada yang nanya, di sana programnya bahasa Inggris atau bahasa Belanda? Keuntungan dari kuliah di Belanda adalah mereka offer banyak banget program bahasa Inggris. Dan orang Belandanya sendiri, mereka juga mau banget berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Beda ya sama di Perancis atau di Itali atau di Jerman yang kebanyakan orang belum mau ngomong bahasa Inggris atau mungkin mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi di Belanda, surprisingly enough, waktu itu gue juga kaget semuanya bisa banget ngomong bahasa Inggris gitu loh. Tapi tips dari gue lagi, kalau misalnya kalian punya waktu sebelum ke Belanda untuk belajar bahasa Belanda, please belajar bahasa Belanda guys, karena itu penting gak penting, tapi etikanya tuh bagus untuk kita bisa mengerti bahasa lokal. Seenggaknya kalau kalian ke supermarket atau kemana gitu, cicet kecil-kecilan lah sama orang Belanda pakai bahasa Belanda, mereka pasti bakal appreciate banget, mereka seneng banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu, coba deh ambil les. Waktu itu sih gue ngambil les di Erasmus House yang di Kedutaan Belanda di Jakarta. Tapi kalau kalian di daerah-daerah lain juga pasti ada kok, atau enggak online aja. Ada kok aplikasi-aplikasi untuk belajar bahasa Belanda. Nanti gue tulis juga ya di deskripsi bawah aplikasi apa yang menurut gue bagus untuk belajar bahasa Belanda gitu. Dan untuk bahasa Inggris sendiri, kalau misalnya kalian mau kuliah di Belanda tapi bahasa Inggris kalian agak pas-pasan, please banget banyak baca tentang akademis di bahasa Inggris, karena nanti bener-bener waktu kalian kuliah di sini itu beda sama waktu kuliah di Indonesia. Mungkin waktu kuliah di Indonesia gurunya atau dosennya lebih banyak ngoceh, tapi tuh kalau di sini pelajarnya atau studentnya yang lebih aktif. Jadi kita bakal banyak presentasi, kita bakal banyak bikin paper, bikin tulisan, bikin esai, dan itu harus banget banyak baca. Dan kadang juga gue waktu pertama-tama kesini suka bingung gitu kan, term-term akademisnya mereka. Cuman lama-lama kalau lu banyak baca pasti lu makin banyak tahu dong. Makanya sebelum kesini persiapan banyak baca artikel-artikel akademis sesuai dengan jurusan yang mau kalian tuju gitu. Tips selanjutnya adalah, gue 5 menit lagi ada meeting. Pilih jurusan. Jadi mau pilih jurusan apa? Dipikirin banget matang-matang kalian mau pilih jurusan apa. Jangan sampai udah jauh-jauh sini bayar mahal-mahal ternyata salah jurusan. Di sini sih hampir semua jurusan ada ya. Gue itu pakai waktu itu website namanya studyportal.com atau mastersportal.com. Itu website canggih banget lo harus banget pakai. Jadi waktu itu kan gue cari jurusan tourism, secara jurusan pariwisata kan nggak umum ya. Terus gue itu cara-carinya di filter, lu masukin aja tourism misalnya, terus masukin juga filternya itu Belanda, nanti keluar tuh semua list kampus yang menawarkan jurusan pariwisata gitu loh. Nah waktu itu yang gue lakuin adalah gue filter, terus gue lihat dong kampus-kampusnya apa aja. Terus nanti misalnya gue pilih 3 kampus. Waktu itu kan gue belum apply buat beasiswa, jadi gue lihat lokasinya, biayanya, sama programnya juga, kayak materi-materi belajarnya tuh apa aja. Tuh, udah dulu ya.